Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kerusakan jalan lintas Sekayumura, saat ini kita sudah terhubung bersama tokoh pemuda Bapak Ahmad Zahri. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kabarnya siang ini Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, salam sehat ya Bapak. Baik, Pak Zahri, mengawali Ya. perbincangan pada siang hari ini Bapak, bisa dilihat tadi dari berita sebelumnya seperti apa Pak sebenarnya untuk kondisi yang terjadi, terutama untuk jalan rusak di jalan lintas Sekayumura. Silakan Bapak. Kalau untuk situasi saat ini, ada beberapa yang titik yang kerusakan parah di Jalan Sekayu Musirawas, tepatnya di Desa Sugiwaras, di situ Mbak. Di situ rusak berat, sering terjadi kecelakaan, juga sulit untuk masyarakat untuk melintas. Kalau di saat musim hujan, di situ saat ini sering ada air tergenang, juga Baik, Pak Zahri, dan tadi juga sudah sempat disounding bahwanya untuk dari kerusakan jalan ini membuat laka lantas begitu ya Bapak, dan juga ketika hujan dengan intensitas yang tinggi juga adanya genangan air di jalan sehingga membuat kesulitan begitu Bapak ya bagi pengendara yang melintas. Nah, untuk di jalan ini sebenarnya kerusakannya sudah berapa lama Bapak terjadi? kalau kerusakan ini yang paling parah itu terhitung sudah berapa bulan terakhir ini, Mbak. Sudah kerusakan parah dari situ kan. Nah, sudah situ kan awalnya di situ kan rawan longsor, tetapi sudah diperbaiki. Nah, tapi saat ini beda lagi kerusakan, yaitu timbulnya lubang-lubang paru yang membuat masyarakat untuk melintas baik roda 2 maupun roda 4 di situ sangat sulit, Mbak. Baik, jadi untuk sebelumnya sudah dilakukan perbaikan namun terjadi kerusakan lagi begitu Bapak di jalan tersebut? Iya, sebenarnya sudah diperbaiki tapi hanya di pinggirnya saja, di damnya. Baik, untuk penyebab Seperti utama kerusakan jalan ini seperti apa Bapak? Menurut pandangan dari Bapak selaku tokoh pemuda. kalau menurut pandangan kami di situ selain musim hujan, kedua dipaksakannya kendaraan-kendaraan yang bertonase besar melintas di jalan tersebut, Mbak. Baik, Bapak, untuk di sejauh ini, karena untuk penyebab utamanya juga dari kendaraan yang bertona sebesar dan sebelumnya juga sudah dilakukan perbaikan namun di pinggir begitu ya Bapak. Apakah untuk sejauh ini dari Ya. pemerintah sudah ada tinjauan lagi Bapak dengan kerusakan jalan yang terjadi kembali ini? Kalau kemarin kita lihat langsung di situ Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru bersama Bupati Musi Banyuasin sudah turun ke lokasi, Mbak. Sudah meninjau jalan tersebut. Baik, Bapak, untuk dari aktivitas masyarakat sendiri, apakah dari titik untuk di Jalan Sekayumura ini banyak yang beraktivitas Bapak untuk di jalan ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oh, kalau untuk yang beraktivitas itu sangat tentu, Mbak, karena jalan itu salah satu jalan vital atau jalan satu-satunya penghubung antara Musi Banyuasin dengan Musi Rawas, Mbak. Baik, jadi memang sangat Terutama, dibutuhkan begitu Pak ya? Ya. ya, sangat dibutuhkan. Terutama di situ selain akses untuk keluar masuknya barang, juga anak-anak sekolah rata-rata mayoritas lewat jalan situ, Mbak. Baik, dampak yang dirasakan oleh masyarakat Bapak dengan terjadinya kerusakan jalan ini seperti apa Bapak Zahri? Dampaknya yang paling terasa itu tentunya bagi pengguna roda 4, Mbak, di situ kan sering terjadi pecah ban, terus banyaknya waktu yang terbuang karena lambat, kan juga kerusakan dari kendaraan akibat goncangan-goncangan di berbagai titik akibat dalamnya lubang-lubang di situ, Mbak, terutama kalau musim penghujan di situ rata-rata lubang tergenang oleh air, jadi si pengendara ini tidak bisa melihat, jadi sering rawan terjadi kecelakaan seperti pecah ban gitu, Mbak.
Baik, Pak Zahri, dari kacamata Bapak juga selaku dari tokoh pemuda nih, apa Pak keinginan dari masyarakat terhadap jalan lintas di Sekayu Mura ini? Seperti apa Bapak? Harapan kami sebagai masyarakat Musi Banyuasin, tentunya jalan tersebut bisa diperbaiki sesuai kapasitasnya, Mbak. Selain itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten bekerja sama untuk dapat atau mengendalikan agar kendaraan-kendaraan bertonase besar tidak melintas di jalan tersebut, sehingga ke depannya jalan tersebut bisa dirasakan masyarakat, kualitasnya bertahan lama, Mbak. Tentunya itu yang kami harapkan sebagai masyarakat Musi Banyuasin. Baik, Bapak tadi juga sempat disounding bahwasanya dari Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah berkunjung ya Bapak dan memantau langsung kondisi. Nah, setelah dari kunjungan tersebut, apakah untuk sejauh ini sudah ada mungkin ada himbauan seperti yang Bapak tadi katakan bahwanya harapannya ada himbauan untuk keterbatasan yang melintas dengan bertonase yang besar begitu Bapak ya? Atau mungkin sudah ada tindak lanjut lain seperti itu Bapak? Kalau tindak lanjutnya berdasarkan informasi di lapangan, di situ sudah ada penimbunan memakai batu-batu, Mbak, tanggap darurat atau ala kadarnya, tetapi kita tentunya bisa sama melihat di situ tidak akan tahan lama, Mbak, karena ala kadarnya ditimbun-timbun batu di saat musim hujan tentunya lubang-lubang itu kembali menganga. Selain itu juga penertiban untuk kendaraan-kendaraan tonase besar itu tidak dilakukan, sehingga dengan penimbunan ala kadarnya itu tentunya cepat rusak, Mbak, karena kendaraan-kendaraan terus melintas yang bertonase besar itu. Baik, Bapak Azahri, seandainya Pak, karena ini kan baru dilakukan penimbunan sementara begitu Bapak ya, kalau seandainya tidak ada tanggapan lebih lanjut atau tindakan lebih lanjut, apakah ada langkah selanjutnya juga Bapak dari masyarakat Banyuasin untuk di nanti ke depannya? Apakah sudah ada rencana Bapak? Untuk masyarakat Musi Banyuasin tentunya sangat menunggu, sangat berharap bahwa jalan tersebut kembali bisa bagus sehingga bisa digunakan, tetapi kita coba konfirmasi dulu, koordinasi dengan kawan-kawan pihak lembaga dengan ormas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Apabila tidak ada tindakan untuk lubang-lubang tersebut, tidak ada perubahan, kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu ke depan masyarakat bersama ormas dan lembaga tersebut akan turun kembali, Pak. Baik, Bapak. Untuk last statement, Bapak, mungkin harapan juga ke pemerintah terkait jalan lintas kerusakan di Sekayu dan Mura ini. Silakan, Bapak. Harapan kami tentunya kerusakan jalan tersebut jangan saling lempar batu, Mbak. Harapan kami jangan, ini bukan wewenang Pemda, ini bukan wewenang provinsi, ini wewenang pusat. Kami masyarakat tidak mau mendengar itu. Harapan kami pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat bekerja sama dengan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini, Mbak. Sehingga akses jalan tersebut bisa kembali dilalui, itu harapan kami, Mbak. Baik, terima kasih dan harapannya semoga dari instansi terkait juga cepat menindaklanjuti agar masyarakat juga merasa nyaman begitu Bapak ya untuk melintas di jalan lintas. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Zahri selaku tokoh pemuda di Musi dan di Banyuasin ya Bapak. Selamat bertugas kembali.